yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan, dan di antara nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat keimanan. Dan seringkali kita lupa sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dua nikmat yang seringkali kita lalaikan adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Oleh karena itu, di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa bermajlis ilmu kembali, menggali ilmu kembali, karena setiap orang itu wajib, hukumnya wajib menuntut ilmu. Sebagaimana dikatakan hajatun ilal ilmi ka hajatun ilal ta'am. Kebutuhan kita terhadap ilmu itu sebagaimana kebutuhan kita terhadap makanan. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau di akhir kiamat kelak. Para jamaah sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kami akan membawakan tema yaitu tentang sebuah doa, yaitu tentang sebuah doa antara harapan dan keyakinan. Mungkin sering di antara kita yang setiap harinya, setiap habis sholat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kami akan membahasnya terkait dengan doa, bagaimana doa ini menjadi sebuah solusi setiap permasalahan yang kita hadapi. Sebagai pengantarnya, kita ketahui bahwasanya setiap manusia, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan kesulitan, akan diberikan ujian. Para nabi pun, para rasul pun ketika mereka berdakwah itu tidak lepas dari namanya ujian. Sehingga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala jangan merasa ujian yang paling berat kita alami, akan tapi kita melihat bagaimana ujiannya para rasul, ujiannya para nabi. Tidak usahlah para rasul, para saudara kita yang ada di negeri Gaza sana, Pak. Jangan coba melihat bagaimana mereka menahan rasa takut, menahan rasa laparnya. Itu adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita melihat mereka yang betul-betul Allah Subhanahu wa taala uji mereka, uji keimanan mereka, baik itu dengan diberikannya kesulitan makanan pun mereka tetap bertahan. Seringkali mungkin kita merasa melihat orang itu lebih baik daripada ujian yang kita dapatkan. Akan tapi seharusnya kita bisa melihat secara jauh bagaimana orang-orang yang jauh lebih menderita dibandingkan kita. Kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kondisi seperti itu, Pak, kita tidak bisa memaksimalkan mungkin tenaga kita, tidak bisa maksimalkan mungkin pikiran kita. Akan tapi salah satu hal yang mungkin kita bisa lakukan adalah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah berikhtiar, mungkin kita sudah mencoba bekerja keras apapun itu, akan tapi tanpa diiringi dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap aktivitas yang kita lakukan itu terasa hambar. Oleh karena itu ada sebuah hadis yang mengatakan ajaban li amril mu'min in amrahu kulluhu khairun wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu. Ini adalah sebagai contoh bagaimana seorang yang beriman ketika mendapatkan sebuah rasa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu dharra'u sabara, dan jika mereka mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka bersabar atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan ini tidak didapatkan kecuali oleh orang-orang yang beriman.
Oleh karena itu kita bersyukur ya. Kita diberikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman ya. Hadis ini juga memberikan sebuah manfaat ataupun faedahnya bagaimana seseorang itu bisa bersabar ketika menghadapi sebuah ujiannya. Dalam hadis yang lainnya, ma asabal muslim min hammin aw ghammin hatta syaubatun yasuquha illa kafarallahu bihi minas sayyi'at. Tidaklah seorang muslim itu ditimpa rasa gelisah, ditimpa rasa gundah gulana, ditimpa rasa khawatir sampai duri, Pak. Bayangkan duri yang ia injak itu akan menghapuskan dosanya. Itu kelebihannya orang beriman, Pak. Sampai duri yang jenengan injak mungkin ketika mungkin ke sawah ataupun kemanapun itu, sampai duri yang jenengan injak itu sebagai penghapus dosa. Bayangkan, Pak, duri ya. Duri itu hal yang kecil tapi itu bisa menghapuskan dosa kecil kita ya. Makanya sebuah sunatullah ketika kita kok sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala rasa gelisah, rasa gundah gulana, itu sebagai sunatullah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah makna doa. Perlu kita ketahui Bapak Ibu hadirin bahwasanya doa itu adalah ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu merupakan suatu ibadah. Doa itu merupakan suatu inti daripada amal ya, yang mana disebutkan dalam surah Al-Ghafir ayat 60, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Bahwasanya Allah itu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah dan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Ingat ya, kita bisa memperhatikan bahwasanya korelasi antara doa itu dengan ibadah itu Allah korelasikan. Bagaimana doa, pentingnya doa itu adalah sebuah inti daripada ibadah. Makanya dalam sholat itu merupakan sebuah kumpulan dari beberapa doa. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir, beliau menyebutkan hadza min fadlihi tabaraka wa ta'ala. Ini merupakan suatu keutamaan tabaraka wa ta'ala, Maha Suci Allah Subhanahu wa ta'ala, wa karamihi annahu nadaba ibadahu ila du'ai, yang mana seorang hamba ini ketika berdoa meminta kepadaku wa takaffala lahum bil ijabah. Ini perlu kita garis bawahi bahwasanya Allah itu takaffala, menjamin doa yang panjenengan minta kepada Allah pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama kana Sufyanu ats-Tsauri yaqulu ya man ahabbu ibadihi ilaihi man sa'alahu fa aktsara su'alahu. Sebagaimana dikatakan oleh Sufyan ats-Tsauri bahwasanya aku lebih mencintai hamba-hambaku yang ia itu banyak meminta kepadaku. Banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Wa ya man abghadu ibadihi ilaihi lam yas'alhu, dan Allah itu membenci, marah Pak ketika seorang hamba itu tidak mau berdoa, tidak mau minta kepadanya. Banyak mungkin di antara kita yang mungkin seringkali kita lalai, ataupun kita mungkin seringkali selepas kita sholat kita langsung pergi meninggalkan sunnah-sunnahnya. Salah satunya adalah kita diwajibkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allah itu berbeda dengan makhluk Pak, bahwasanya Allah itu kalau hambanya kok sering meminta kepadanya, sering memohon kepadanya, Allah itu malah suka kepadanya ya. Ahabba ilahi ya. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia sering dimintai tolong kan, sering didatangi tolong, minta tolong terus itu akan ngerasa apa Pak? Bosan, sumbek kan, atasnya itu Pak.
Itu bedanya gitu ya. Jadi kita ya, selepas apapun beban hidup kita minta kepada Allah, pintu itu terbuka, Pak. Pintu itu terbuka, tidak akan tertutup. Beda dengan manusia. Manusia sudah minta tolong 1, 2 kali, 3 kali pasti akan merasa bosan. Itulah perbedaan bagaimana Allah itu maha membuka pintunya kepada para hambanya. Sebagaimana juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku ini bertanya kepadaku, sesungguhnya aku ini dekat. Dalam ayat yang lainnya, ketika kita mungkin Bapak bisa melihat bahwasanya dalam Al-Quran itu ketika para orang-orang yang beriman, dia itu ketika itu ia bertanya kepada Rasulullah, wa yas'alunaka 'anil ahillah wa yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fihi. Itu Allah itu menyebutkan perantaranya kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi hal yang sangat istimewa ya, di mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku ini bertanya kepadaku, sesungguhnya aku ini sangat dekat. Allah tidak mengatakan katakanlah Muhammad bahwasanya aku ini sangat dekat, tapi tidak. Allah mengatakan sesungguhnya ini aku ini sangat dekat. Artinya apa? Allah itu menginginkan, Pak, setiap hambanya, setiap manusia itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jarak, tidak ada pembatas antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Pasti akan mengabulkan doanya. Akan tapi mungkin di antara kita seringkali melalaikan senjata daripada doa tersebut ya. Dikatakan juga dalam sebuah hadis dhaif tapi ya, ad-du'a silahul mu'min ya. Doa itu adalah senjatanya orang beriman ya. Begitu besar bahwasanya kekuatan sebuah doa ini, yang mana dalam praktek ibadahnya tapi terasa kok kita terasa hambar, Pak. Terasa mungkin dalam praktek ibadah kita sehari-hari seakan hanya sekadar formalitas saja. Selepas kita mungkin sholat, dzikir, habis itu langsung bubar. Tidak ada mungkin rasa dalam hati kita itu ingin kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita belum memahami bahwasanya fikih terkait dengan doa tersebut. Seringkali kita mungkin dalam dzikir kita, mungkin kita sudah mau berdoa, Pak. Akan tetapi setiap ucapan, ucapan yang kita lontarkan, yang kita utarakan kepada Allah ini tidak sesuai dengan pikiran kita. Kita berdoa ya Allah, itu kan tapi pikiran kita lalai, Pak. Sering apa buatan, Pak? Sering ya. Kita mungkin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kan tapi kita mikirnya lain-lain, besok bekerja apa ya, besok makan apa ya. Kita seringnya kayak gitu, Pak. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana doa itu menjadi sebuah ibadah yang nantinya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ini, Pak, mungkin hidup kita, ya, beban hidup kita, masalah hidup kita mempunyai masalah, kita larinya kemana, Pak? Larinya kemana? Ke tetangga mungkin, ke saudara mungkin, ataupun ke teman mungkin. Misalkan Bapak Ibu yang ada di sini mempunyai hutang banyak mungkin 10 jutaan. Bapak Ibu larinya kemana? Ke tetangga, pinjam uangnya, gitu kan? Dia lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rezeki, ya Razzaq. Ya, Allah itu Maha pemberi rezeki, Maha pemberi kemudahan setiap beban masalah hidup. Bapak lupa ketika jenengan sakit mungkin, ya kan? Jenengan sakit larinya kemana? Ke dokter, beri obat, ya kan? Bapak lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah zat yang Maha menyembuhkan. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Bapak lupa itu. Makanya seringkali kita keliru dalam menyikapi sebuah permasalahan. Ada beban masalah hidup kita sandarkan kepada manusia.
Ada masalah hidup kita mungkin sakit, kita mungkin langsung sandarkan kepada manusia. Dan kita sandarkan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mungkin kita keliru. Bahwasanya Allah itu Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Jenengan keluarkan semuanya, beban masalah hidup jenengan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama kali jenengan harus utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi problem, menjadi masalah ketika kita kok menyandarkan kepada manusia. Manusia itu lemah apa kuat, Pak? Lemah, dhaif. Sandaran kita itu sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita belum bisa memposisikan Allah itu sebagaimana posisinya. Maka ulama itu mengatakan man ta'allaqa bisyai'in 'udziba bihi. Sebesar apa ketergantungan kita kepada manusia, kepada sesuatu apapun, maka orang tersebut akan merasa tersiksa. Ingat, Pak. Man ta'allaqa bi syai'in 'udziba bihi. Jenengan bergantung kalih manusia pasti akan menyesal gelap. Tapi jenengan sandarannya kepada Allah itu zat yang maha kokoh, yang maha kuat. Makanya kita sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan doa ini merupakan suatu bentuk tawakal kita, bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang maha lemah, yang kita tuh lemah sekali. Kita berdoa itu bukan berarti kita merasa yang paling tinggi, enggak, tapi sebagai bentuk rasa kelemahan diri kita, ketidakmampuan diri kita dalam menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan doa itu merupakan suatu ibadah yang paling utama. Makanya banyak di antara para kisah-kisah zaman dahulu, kisahnya mungkin kami akan sebutkan kisahnya Rasulullah. Rasulullah dalam perang Badar. Dalam perang Badar, Rasulullah kaum muslimin itu berjumlah berapa, Pak? 313 ataupun 314 bersama Rasulullah. Itu melawan 1000 pasukan kaum kafir Quraisy. Kalau kita mungkin secara logika, pasti mungkin kaum muslimin ini akan kalah. Jumlahnya tidak sebanding antara 313 ataupun 314 kok melawan 1000 pasukan, yang mana pasukan ini pasukan yang lengkap, pasukan yang sudah benar-benar siap untuk berperang, bagaimana membawa kuda, membawa panah dan lain sebagainya, dengan melawan pasukan kaum muslimin yang hanya berjumlah 313. Tapi ingatlah bahwasanya Rasulullah ketika itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya beliau minta, ya Allah, aku menginginkan kekuasaan janjimu. Ya Allah, jika engkau binasakan kaumku ini, artinya kaum muslimin ini, maka nantinya tidak ada yang beribadah kepadamu. Doanya seperti itu, Pak. Bahwasanya Nabi pun di sisi lain beliau berikhtiar, bertawakal kepada Allah, di sisi lain juga beliau berdoa kepada Allah. Jadi seimbang antara doa itu dengan ikhtiar. Ya berdoa, ya Allah, jika engkau binasakan kaum muslimin ini, niscaya nanti kau tidak akan mendapati orang itu beribadah kepadamu. Makanya dalam perang Badar ini Allah Subhanahu wa taala memenangkan peperangan ini oleh kaum muslimin. Itu adalah sebuah contoh dari doanya Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi doanya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu seorang nabi yang diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa tahun, Bapak? Ada yang tahu berapa tahun Nabi Ayub sakit? 18 tahun. 18 tahun beliau sakit. 18 tahun beliau sakit sampai ditinggal istrinya, sampai ditinggal anaknya. Dan ini adalah sebuah doa yang diutarakan oleh Nabi Ayub, sebagaimana disebutkan dalam sebuah Al-Quran,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad durra wa anta arhamur rahimin. Ingatlah ketika Nabi Ayub alaihissalam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit." Padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Itulah doa Nabi Ayub supaya diberikan benar-benar kekuatan, kesabaran. Makanya ada doa yang mungkin seringkali seseorang itu ditimpa musibah, satu mungkin ia minta untuk disembuhkan, satunya lagi diminta untuk dikuatkan atas ujian yang ia hadapi. Besar mana pahalanya? Antara orang yang mungkin minta untuk disegerakan, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa nanti dia itu diberikan kesabaran sampai nanti akhir hayatnya. Besar yang kedua, karena apa? Ia bisa bersabar yang pertama, yang kedua ia bisa menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian yang ketiga, kisahnya Nabi Zakaria alaihissalam. Seketika beliau itu meminta keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ketika Nabi Zakaria ini berdoa kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Ini doanya Nabi Zakaria. Nabi Musa juga sama, Pak. Fa kharaja minha khaifatan yataqarrab qala rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Nabi Musa itu ketika beliau berpapasan dengan kaum Fir'aun, yang mana sudah di depannya ini sudah laut merah. Ketika beliau sedang ketakutan yang sangat tinggi, beliau senantiasa berdoa dengan rasa takut dan waspada supaya apa? Dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Seketika itu ketika beliau mengumpulkan tongkatnya, terbukalah lautnya. Itu benar-benar dalam keadaan genting, dalam keadaan benar-benar sudah sandarannya itu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lainnya. Dia sudah berikhtiar, karena Nabi dia juga tidak lupa dengan kewajibannya untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu bagaimana Bapak Ibu hadirin? Ketika kita berdoa ini agar kita itu benar-benar yakin doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tata cara berdoa yang pertama adalah hati itu harus hadir, Pak. Ketika jenengan berdoa kepada Allah, jenengan kok mengucapkan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, tapi hati jenengan kok lalai, itu sama saja dengan tidak hadir hatinya. Maka syarat diterimanya sebuah doa itu jenengan harus yakin hadir hatinya dalam doa. Antara lafaz yang diucapkan dengan pikiran itu selaras, tidak mikir kemana-mana, tidak mikir dengan urusan dunia ya berdoa kepada Allah dengan rasa penuh keyakinan. Makanya disebutkan dalam sebuah hadisnya, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah fa innallaha la yastajibu minad du'a min qalbin lahin ghafil. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala muqinuna wa antum muqinuna. Apa muqinuna itu, Pak? Yakin bahwasanya doa itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha la yastajibu minad du'a. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan sebuah doa min qalbin lahin wa ghafil, dari doa orang yang lalai ketika berdoa, dari doa orang yang tidak memperhatikan adab-adabnya dalam berdoa. Mustahil, Pak, ketika jenengan berdoa itu jenengan hatinya itu lalai. Kira-kira dalam hal yang seremeh ini, Pak, doa, kita layak dapat untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena sebuah doa pun kita tidak khusyuk, apalagi sholat kita gitu. Ini doa, belum lagi ibadah-ibadah yang lainnya. Sholat kita nanti bagaimana? Doa aja kita belum selesai urusan kita, apalagi ibadah-ibadah yang lainnya.
Mustahil jenengan berdoa tapi jenengan tidak ada rasa hadir dalam hatinya, bahwasanya yakin bahwasanya Allah tuh nanti akan mengabulkan doanya. Makanya harus menghadirkan hati kita. Ya. Oleh karena itu, ini ada sebuah cerita ya. Suatu ketika itu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ya, beliau terkenal dengan orang yang paling kejam pada masa itu. Ya. Ketika beliau mengatakan saya bunuh kamu, itu bunuh beneran Pak, tidak ngapusi, ya. Tidak menipu, tidak. Ya. Ketika saya mau bunuh kamu itu benar-benar dibunuh beneran. Ya. Tapi Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini orang yang pandai dalam agamanya, orang yang faham agamanya. Ketika ada seorang ini berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang tersebut itu minta untuk dikembalikan matanya. Ya berdoa, ya Hajjaj ini melihat orang tersebut ketika berdoa, akan tapi ketika ia berdoa, ia sambil mainan, ya, sambil main kerikil waktu itu. Ya. Ya. Disamperin oleh Hajjaj As-Saqafi, beliau menanyakan. Dia bertanya kepadanya, fokuslah kamu dalam berdoa. Saya jamin ya, nanti subuh kalau mata kamu kok tidak bisa melihat, leher kamu nanti akan saya potong. Bayangkan Pak, Hajjaj As-Saqafi, dia seorang yang paling kejam, melihat orang kok berdoa tidak khusyuk, disamperin, ya, dibisikin di telinganya, subuh mata kamu kok tidak bisa melihat, leher kamu nanti saya potong. Karena apa? Saking itu adabnya dalam berdoa itu benar-benar ditekankan dalam berdoa. Ditunggu sampai subuh orang tersebut. Orang tersebut ini merasa takut, ya. merasa benar-benar nanti kalau dibunuh benar itu gimana ya, leher saya dipotong ini gimana ya. Malam pun, sampai malam pun ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Pak, subuh matanya bisa melihat, tidak jadi dipenggal oleh Hajjaj As-Saqafi ini. Bagaimana kita bisa menghadirkan hati kita, pikiran kita, ucapan kita satu tujuan Pak. Bisa pembuatan Pak? Abot pembuatan Pak? Abot, tapi harus dicoba Pak. Ya. Jangan harus yakin dulu bahwasanya doa itu nanti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, makanya waktu ataupun yang mustajab ketika berdoa kan banyak sekali, Pak. Ya. Di sepertiga malam terakhir, ya, itu waktu yang paling benar-benar hening. Ya. Waktu yang mana ketika banyak orang yang mungkin terlelap dengan tidurnya, tapi kita mungkin bangun malam-malam ambil air wudhu, kita bangun air wudhu, kemudian kita sholat. Disitulah mungkin kita merasa tenang, merasa khusyuk. Banyak orang yang mungkin merasa mungkin di hadapan para jamaah ketika habis sholat, ia berdoa kan, tapi ia merasa ragu Pak. Wah nanti kalau saya dilihat orang nanti gimana ya? Nanti saya kalau dilihat orang lain sok alim nanti gimana ya? Makanya saya kasih tips Pak, bagaimana cara jenengan bisa benar-benar menghadirkan hati ya. Dalam berdoa itu jenengan bangun malam lah, ataupun jenengan punya ruangan khusus tersendiri, yang mana ruangan itu hanya jenengan sendiri yang ada di situ. Bangun malam jenengan di situ ambil air wudhu, kemudian bisa sholat tahajud ataupun sholat witir, ya, kemudian lampu dimatikan Pak, jangan ada lampu yang nyala. Itu mungkin cara kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak ada yang melihat. Ya. Mungkin kalau di sini mungkin ada yang lihat, wah itu paling sok khusyuk. Doanya mungkin dilama-lamain. Tapi jenengan coba nanti malam jenengan ambil air wudhu, kemudian sholat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu, cuma jenengan doa. Cuma jenengan doa yang tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu bisa menghadirkan kekhusyuan, bisa menghadirkan hati yang benar-benar khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada waktu, ya, ada waktu yang mana waktu ini menjadi waktu yang mustajab dikabulkannya sebuah doa. Banyak sekali. Kami akan menyebutkannya, yaitu sepertiga malam terakhir yang kami sebutkan tadi, ketika adzan, ya,
itu jangan kita malah ngobrol atau yang lainnya, tapi dimaksimalkan waktu-waktu ini, Pak, waktu-waktu mustajab ini. Ketika adzan kita menjawab adzan, seketika kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara adzan dan iqamah kita juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sujud mungkin, Pak. Sujud ya, itu adalah hal yang paling dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu ketika sujud. Makanya sujud itu sebagai sebuah sebagai sebuah pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan bisa berdoa di waktu sujud tersebut ya. Kemudian waktu yang lainnya, waktu habis sholat Jumat ataupun pada asar sampai maghrib, kemudian ketika hujan, ketika safar dan lain sebagainya. Itu adalah waktu-waktu yang mustajab untuk kita bisa memaksimalkan doa kita. Kemudian bagaimana seseorang kok ketika berdoa mungkin sudah yakin, kemudian ia sudah memenuhi waktunya, waktu yang mustajab. Kemudian ia harus memperhatikan adab-adabnya dalam berdoa. Adab-adabnya dalam berdoa. Makanya dalam adab berdoa ini yang pertama adalah bersuci terlebih dahulu. Bersuci terlebih dahulu. Jangan ambil air wudhu terlebih dahulu. Ambil air wudhu, kemudian jenengan gelar sajadah menghadap kiblat. Yang kedua menghadap kiblat, sudah bersuci, sudah menghadap kiblat. Ini yang seringkali kita lupa. Yang ketiga yaitu kita mengangkat tangan. Seringkali doa itu kita tidak mengangkat tangan. Udah gini doa, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita apa susahnya sih, Pak? Apa beratnya ketika kita mengangkat tangan? Jangan angkat tangannya, sudah bersuci, sudah menghadap kiblat, ya, mengangkat tangannya, ya. Kemudian memulai dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu tidak langsung kita minta. Jadi ada istilahnya, ada rayuan-rayuannya. Sama seperti ibu-ibu, kalau uangnya habis, bulannya habis, pasti minta kan? Minta kepada suaminya, tidak mungkin langsung minta, mas minta mas, gitu kan enggak. Tapi mesti ada rayuannya dulu, ini habis mas, ini gitu kan. Sama, Allah pun suka kalau dirayu. Minta, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, ya Razzaq, ya Ghaffar, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Mujibas Sa'ilin, terus. Allah tuh senang kalau dipuji hambanya. Baru Pak, ya, kita mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang baru apa yang kita utarakan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana kita adab dalam berdoa. Jangan sampai kita langsung berdoa langsung minta. Kita langsung minta, ya Allah saya minta diberikan kemudahan. Ya, jadi doa itu ada step-stepnya, ada ada poin-poinnya yang harus kita lewati. Harus bersuci dahulu, harus kita menghadap kiblat dahulu, harus kita mengangkat tangan dahulu sebagai bentuk takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Mengucapkan sholawat, baru kita mengutarakan apa yang kita minta, ya. Apa yang kita minta. Bapak Ibu hadirin yang semoga Allah rahmatin, Allah berkahi. Ketika jenengan berdoa, jenengan jangan rasa kok saya berdoa tapi tidak dikabul-kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mungkin jenengan berdoa kok tidak ada ya doa yang saya utarakan kepada Allah, kok enggak Allah kabulkan ya. Jadi Allah itu mempunyai doa itu mempunyai 3 tingkatan Bapak Ibu hadirin ya. Ada yang doa mungkin langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah tingkatan yang paling rendah. Ketika jenengan kok minta kepada Allah Subhanahu wa taala kok dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah poin pertama yang paling rendah, ya. Tingkatan yang paling rendah. Yang kedua, ketika jenengan kok berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi doa tersebut ya, tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dihindarkan musibah. Ya mungkin Bapak Ibu hadirin berkendara ya, melewati sebuah rel kereta api, qadarullah kok hampir saja kok terlintas oleh kereta api. Itu dihindarkan dari sebuah musibah, bisa jadi seperti itu Pak.
Jadi jangan kita merasa, wah saya tidak mau berdoa lah, sudah berdoa beribu-ribu kali tapi nggak dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu salah satu kunci kegagalan seorang hamba tersebut. Kok dia sudah merasa sudah berdoa akan tapi tidak diijabahi, itu salah satu bentuk kegagalan seorang hamba ketika berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tingkatan yang terakhir adalah nantinya seorang hamba ketika ia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak dikabulkan, tidak dihindarkan oleh mara bahaya, akan tapi diganti yang lebih baik nanti di akhirat kelak, disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah tingkatan yang paling tinggi, tingkatan yang paling tinggi. Seringnya kan kita minta doa, langsung sering dikabulkan. Itu tingkatan yang paling rendah lah. Tingkatan yang paling tinggi itu tingkatan yang nanti setiap doa yang kita ucapkan, yang kita utarakan itu nanti ada sebuah simpanannya. Makanya nanti ada seorang tuh disebutkan dalam sebuah hadisnya itu, ia meninggal dunia, Pak. Ia meninggal dunia, ia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ia merasa tidak punya amal apapun, tidak punya amal ibadah apapun. Akan tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, ini loh doa-doa kamu yang selama ini kamu panjatkan. Banyak sekali, kaget Pak. Saking banyaknya setiap harinya ia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saking banyaknya ia bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tingkatan doa itu sangat tinggi yang ketiga ini, menjadi simpanan orang ketika di akhirat kelak. Oleh karena itu kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala juga kita berintrospeksi diri, Pak. Sudahkah kita khusyuk dalam berdoa? Sudahkah kita memenuhi adab-adab dalam berdoa? Bisa jadi Allah itu tidak mengabulkan doa panjenengan. Mungkin jenengan minta motor NMAX dan sebagainya. Bisa jadi kalau jenengan diberi kekayaan, misalkan motor NMAX dan lain sebagainya, bisa jadi jenengan bisa ada rasa kiber, ada rasa sombong. Allah hindarkan itu, ya kan? Dipindahkan ke yang lain sebagainya, ya. Supaya apa? Supaya seorang hamba ini benar-benar bisa menjaga antara kedekatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sekat antara dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ia bisa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita melihat tetangga kita kok punya sesuatu, kita merasa kita merasa iri dan lain sebagainya, doanya dikabulkan. Kan tapi kita harus benar-benar mengetahui setiap doa yang kita ucapkan itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya salah satu hal yang paling terpenting adalah bagaimana kita berteman dengan orang yang soleh, as-suhbatu as-solihah. Kita bisa benar-benar mendorong setiap amal ibadah kita, setiap kebaikan kita, itu kita bisa lakukan bersama-sama. Bayangkan kalau kita mungkin berteman dengan orang-orang yang tidak tahu beribadah, tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Seringnya kita merasa mengeluh. Ketika kita berdoa kita mungkin merasa tidak dikabulkan. Tapi ketika kita berteman dengan orang yang soleh, mengingatkan kebaikan, mungkin kan kita benar-benar bisa menghadapi setiap ujian, setiap musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Pasti ada hikmah, pasti ada sebuah hal yang nantinya Allah akan berikan nanti di kemudian harinya. Makanya teman yang soleh, bi'ah yang soleh seperti ini itu menjadi sebuah nikmat yang luar biasa, Pak. Ketika jenengan kok bisa hadir di sini, bisa mendengarkan sebuah majelis ilmu di sini, ini adalah sebuah nikmat yang tidak diperoleh oleh saudara-saudara kita yang mungkin di luar sana. As-suhbatu as-solihah, kemudian al-bi'ah as-solihah, al-a'malu as-solihah. Kita sudah berteman dengan orang yang soleh. Lingkungan kita lingkungan yang soleh-solehah semua. Tinggal yang ketiga, bagaimana kita beramal as-solihah, beramal kebaikan. Senantiasa kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ibadah yang kita kerjakan ini menjadi sebuah ibadah yang dilandasi dengan ilmu. Makanya ada teman saya tuh, ketika ia merasa
hidupnya sudah tidak ada apa-apanya, Pak. Teman saya tuh ada teman saya yang mana kok ia tidak punya tujuan hidup, tidak punya tujuan hidup. Sudah dimotivasi oleh temannya, sudah dinasihati. Kamu tuh harusnya gini, harusnya kamu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi ya tidak mau, ya, akhirnya ya keluar dari circle kebaikannya sehingga setiap ketika mengajak kebaikan pun sulit, ya, sulit untuk digabung untuk kebaikannya. Itulah ibadirin, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Itu adalah sedikit materi terkait dengan doa, yaitu antara harapan dan keyakinan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan setiap langkah kita, mengijabahi setiap doa kita yang kita utarakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.